Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, esensi spiritual dari segala arah menjadi lebih tebal, membentuk aliran kecil yang mengalir ke dalam kuali. Adegan semacam ini sangat mengejutkan, sangat luar biasa. Teknik pemurnian pil ini sangat mencengangkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa tubuh sekuat Xiao pecah dan hampir meledak di dalam tungku pil. Itu karena Xiao sedang mengalami perubahan total menjadi lebih kuat. Xiao menahan rasa sakit yang intens saat otot dan tulangnya disempurnakan. Dia bertahan melewatinya saat tubuhnya hampir hancur. Potensi di dalam tubuh Xiao tidak terbatas dan cukup untuk membuat mereka semua terheran. Tubuh rusak Xiao perlahan mulai membaik. Semua orang yakin bahwa Xiao pasti berhasil merebut keberuntungan dari dunia dan melangkah maju. Sekali lagi tutup kuali turun, dan kabut tipis seketika mengepung kuali besar. Tidak ada yang bisa melihat bagian dalam kuali. Kini bagian terakhir dari proses penyempurnaan akan dimulai. Xiao duduk di kuali dengan kaki disilangkan dan tanpa gerakan apapun. Kemudian suara ledakan besar terdengar dan tutup kuali meledak dengan dahsyat. Dan saat itu juga Xiao berjalan keluar dari kuali di antara kabut yang menyelimuti saat itu. Semua orang tahu bahwa Xiao telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao pun berganti dengan pakaian baru. Xiao muncul dengan memancarkan pancaran aura yang sangat kuat. Pada saat ini di luar halaman terdapat dua orang yang datang untuk berbicara dengan pemilik halaman. Beberapa menit kemudian raungan terdengar dari dalam kuali. Tiba-tiba beberapa orang masuk dari luar halaman. Burung merah besar itu mencibir dan berkata, "Siapa kamu?" Seketika Xiao melihat mereka yang melihat pil emas yang ada di depannya dan dia bertanya, "Apa kamu ingin pil emas? Tentu saja kalian bisa. Tapi bertukar 20 batang obat spiritual. Apakah kamu tidak tahu aturan dari ibu kota obat? Kamu harus membayar pajak jika kamu ingin menggunakan api spiritual bawah tanah ibu kota obat. Kamu pasti telah menggunakan sejumlah besar esensi spiritual untuk menyuling pil emas seperti ini. Jadi kamu harus membayar dengan pil emas itu," ucap pemuda itu dengan mencibir. Setelah berbicara dia menuju ke arah kuali obat. Ada banyak residu obat yang tertinggal. Serta dua pil emas berukuran sebesar buah kelengkeng dia ingin merebut keduanya sekaligus. Xiao tidak ingin membuang tenaga. Xiao langsung melayangkan sebuah tendangan ke arah pemuda sombong tersebut. Seketika pemuda itu langsung memuntahkan darah dan seluruh tubuhnya terlempar jauh dan wajahnya pucat seperti baru saja melihat hantu. Seketika dia pun jatuh pingsan. Tiba-tiba sebuah kereta mewah melintasi di atas langit. Itu adalah tetua yang dihormati dari gerbang obat ilahi. Ketika dia tiba dan melihat pria itu tersingkirkan dengan tendangan, dia tidak berurusan dengan Xiao, tetapi malah menatap lelaki parubaya itu. Tatapannya cukup dingin. Hebat, orang ini adalah yang membeli 48 obat spiritual dalam sekali beli. Kami hendak ingin melaporkannya kepada Tuan, tetapi pada akhirnya kami tidak menemukan Tuan. Lalu dia berbalik dan tertawa dingin ke arah Xiao. Dia berkata, "Bahkan jika keturunanku salah, bukan tugasmu untuk mendisiplinkannya. Serahkan obatmu dan tampar dirimu sendiri." Hahaha, kamu benar-benar ingin mati. Bahkan jika kamu adalah orang kuat dan ahli tingkat puncak, dia jelas bukan lawan Xiao, ucap burung merah besar itu menggelengkan kepalanya. Singa berkepala 9, burung gagak api dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh saat mereka melihat ke arah orang ini. Tetua gerbang pengobatan ilahi yang dihormati itu sangat marah. Dia langsung menyerang Xiao. Tinju Xiao menghadapinya secara langsung. Tetapi tangan tetua gerbang terpental dan hancur. Kini darah terus-menerus mengalir ke segala arah. Wajah tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi menjadi pucat. Orang macam apa ini? Berapa usianya?
Bagaimana dia bisa menghancurkan telapak figur raja tingkat puncak ini? Ucap tetua itu dengan heran. Aku minta maaf teman, orang tua yang kasar ini telah keliru. Dia langsung menundukkan kepalanya kepada Xiao. Kini wajah pria parubaya yang agresif itu benar-benar menjadi pucat. Serta keringat dingin terus mengalir di tubuhnya. Dan dia langsung pergi meninggalkan Xiao. Scene berganti. Tepat di jantung ibu kota obat ada sebuah gunung pendek. Dan tempat ini dikenal sebagai tempat paling suci di daerah ini. Konon dewa obat kuno menjadi dewa di tempat ini. Pada saat itu juga sebuah sumur kuno di gunung yang pendek itu memiliki kabut beraneka warna yang lebat. Di sebelah sumur kuno duduk seorang individu dengan pakaian abu-abu yang tidak bergerak. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah wanita dengan kulit seputih giok. Rambut hitamnya yang halus berserakan menyembunyikan kulitnya yang luar biasa. Jika ada ahli tertinggi di sini, mereka pasti akan terkejut. Karena dia pernah membobol danau roh iblis dan membawa mayat Ziyi. Senior, kamu telah mengatakan bahwa dengan menggunakan leluhur gerbang obat suci, kamu akan berjanji untuk menyelesaikan satu masalah bagi kami. Saat ini ada seseorang yang menggertak gerbang obat ilahi. Aku meminta bantuanmu. Ketika tetua gerbang obat suci yang terhormat kembali, dia segera mencari tempat ini. Dia memiliki ekspresi yang sangat hormat saat dia meminta bantuan wanita berpakaian abu-abu yang misterius ini. Gerbang obat ilahi menempati tempat paling suci di ibu kota obat. Sumur kuno di gunung kecil memiliki vitalitas tanpa akhir. Itu adalah tempat di mana energi abadi melonjak. Perempuan berpakaian abu-abu duduk bersila di tanah dengan cara yang sangat tenang. Dia belum pindah sejak datang ke sini. Rambut hitamnya berjatuhan seperti air terjun. Seluruh tubuhnya berdering dengan suara yang indah. Dia tampak cantik dan seolah-olah dia adalah karya seni tanpa celah yang diukir dari gading. Bawa dia ke sini. Suaranya lembut dan menyenangkan untuk didengar. Namun jika seseorang mendengarkannya dengan cermat, mereka dapat mendeteksi sedikit kesepian dan kelelahan. Tetua gerbang pengobatan ilahi yang terhormat Lin Kun secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Dia hanya ingin wanita ini mengambil tindakan. Dia mengungkapkan dengan ekspresi canggung dan berkata, "Senior, orang itu terlalu kuat. Jika aku membawanya ke sini, aku pasti akan dibunuh." Ucap tetua gerbang pengobatan ilahi yang ternyata bernama Lin Kun. "Kemarilah," ucap wanita berpakaian abu-abu. Tetua yang dihormati dari gerbang obat-obatan ilahi tidak berani menentang. Ketika dia mendengar ini, dia segera berjalan. Dia mengerti dengan jelas betapa menakutkannya wanita ini. Kultivasinya benar-benar luar biasa. Kamu harus memahami bahwa sumur leluhur ini sangat kuat. Ini adalah salah satu gerbang kehidupan dunia di mana formasi yang tak terhitung jumlahnya terletak. Wanita berpakaian abu-abu mengangkat tangannya dan melipatnya, menyebarkan titik-titik air di udara. Ini adalah karakter pertahanan yang mengalir dengan cahaya keemasan yang muncul dan mengukir dirinya tepat di dada Lin Kun. Lin Kun tergerak. Seberapa kuat metode ini? Dia merasa bahwa gelombang energi misterius telah ditambahkan ke tubuhnya. Scene berganti. Di dalam kuali kuning berkilau aroma obat melayang di udara. Xiao mengambil wadah batu giok dan menempatkan 2 pil di dalamnya. Setelah itu Xiao memeriksa apa yang tersisa dari barang berharga miliknya. Dia pun menghela nafas panjang. Hampir semua artefak magis yang dia kumpulkan sebelumnya telah ditukar. Dan semua benda spiritual yang diperoleh beberapa tahun yang lalu di lautan utara telah habis. Hahaha, dalam 1 hari, aku menjadi benar-benar miskin. Tidak ada yang tersisa, ucap Xiao pada dirinya sendiri. Hei, kembalikan artefak ilahi kepadaku. Aku akan mengirim kamu sekumpulan obat spiritual setelah kembali ke gunung ilahi surgawi. Ucap Yunzi, bagaimana bisa sesuatu seperti itu ditukar hanya dengan beberapa obat spiritual? Kecuali jika kamu berbicara tentang obat ilahi klanmu. Ucap Xiao. Kemarahan muncul di wajah Yunzi yang cantik. Lalu tidak ada yang perlu dibicarakan. Ucap Xiao menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu.
Pada saat ini seorang tetua gerbang pengobatan ilahi telah muncul kembali di hadapan Xiao. Lin Kun, apakah sekarang kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawanku? Nada bicara Xiao membawa sedikit ejekan. Lin Kun berbicara dengan nada yang menusuk. Ibu kota obat adalah tanah suci tempat dewa obat dilahirkan. Itu bukan tempat di mana kamu bisa menghujat dan bertindak tanpa kendali. Ikuti aku dan terima hukumanmu. Seketika Xiao menunjuk ke depan dan seberkas cahaya ungu terbang keluar seperti naga. Garis petir itu setebal ember air dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Seorang individu biasa tidak akan dapat memblokirnya sama sekali. Namun bertentangan dengan apa yang semua orang harapkan. Tiba-tiba saja dada Lin Kun bersinar dan pertahanan emas muncul. Pertahanan yang sangat kuat. Ucap singa berkepala 9 burung gagak api dan yang lainnya semuanya sambil menunjukkan ekspresi kaget. Jari-jari Xiao menyebar dan hamparan petir terbang keluar. Namun simbol pertahanan Lin Kun menyala dan menghancurkan semua petir milik Xiao. Serangan itu sepenuhnya dibubarkan. Xiao terkejut. Dia melihatnya dengan hati-hati. Orang ini memiliki kekuatan yang mengejutkan. Itu sangat mencengangkan. Ibu kota obat masih memiliki ahli semacam ini. Itu terlalu menakutkan. Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu tidak tertandingi di bawah langit. Jumlah orang yang bisa berurusan dengan kamu tidak sedikit. Ucap Lin Kun sekarang benar-benar santai. Kalian semua pergi dulu. Ucap Xiao perasaan bahwa semuanya mulai menjadi buruk. Ada seorang ahli di sini dengan kekuatan yang bahkan tidak bisa dia ukur. Jadi dia ingin Huo Ling-er dan yang lainnya pergi dahulu. Bagaimana kita bisa pergi dari sini? Ada penghalang di jalan. Ucap gagak api. Xiao mengeluarkan pedang hitam yang patah. Tanpa sepatah kata pun dia menerobos maju. Meskipun Lin Kun tahu simbol pertahanan itu mencengangkan, ketika dia melihat kekuatan ini dia masih merasakan rasa takut. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Sama sekali tidak seperti sesuatu yang bisa dihasilkan oleh figur tingkat raja. Ucap Lin Kun sambil melihat langit ibu kota obat yang bergetar dahsyat. Tiba-tiba dari kejauhan tepat di jantung ibu kota obat-obatan, wanita berpakaian abu-abu itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi seperti ini. Dia pun langsung menetralkan serangan yang baru saja dilepaskan oleh Xiao. Hanya dalam sepersekian detik cahaya gelap dan telapak tangan putih tanpa noda keduanya menghilang. Kedamaian pun kembali. Tiba-tiba ruang bergetar. Sebuah lorong emas melintas dan seorang wanita berambut abu-abu datang dari jauh. Ketika dia melihat pedang yang patah di tangan Xiao, dia tenggelam dalam keheningan. Kemarilah, dia hanya mengatakan kalimat ini sebelum menghilang dari tempat ini. Semua orang saling memandang dengan cemas. Wanita ini terlalu kuat. Kali ini Xiao tidak menolak. Dia melompat ke udara dan melangkah ke lorong emas dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Seketika itu Xiao dan perempuan berambut abu-abu tiba di gunung pendek. Huo Ling burung merah besar dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tetapi mereka tidak diizinkan memasuki gunung. Mereka hanya bisa tinggal di kaki gunung. Xiao berdiri di atas gunung pendek. Dia melihat sumur kuno serta wanita berpakaian abu-abu. Hatinya melonjak ke dalam karena dia telah mendengar berita bahwa seorang tokoh besar telah membawa Siyi keluar dari danau roh iblis. Apakah ini dia? Ucap Xiao terkejut dalam hati. Orang biasa yang mengenakan pakaian abu-abu akan terlihat agak murung dan suram. Namun penampilan wanita ini luar biasa. Ada pesona yang indah dan gaya dunia lain baginya. Ketika rambut hitamnya yang halus tersebar, penampilan luar biasa terungkap. Kulitnya seputih salju seperti batu giok. Sangat indah dan hampir seperti mimpi. Hanya perican atau penyihir yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Aku telah bertemu dengan pemilik pedang ini pada generasi sebelumnya. Karena itu aku tidak akan membuat kamu kesulitan. Ini adalah kalimat kedua wanita berpakaian abu-abu. Suara itu sangat menyenangkan untuk didengarkan. Seolah-olah itu adalah suara abadi. Namun Xiao terkejut. Latar belakang wanita ini terlalu mengejutkan. Wilayah gurun akan menjadi kacau. Dan ibu kota obat akan menjadi tempat perjuangan. Kamu harus bergegas dan pergi.
Ini adalah kalimat ketiga wanita berpakaian abu-abu. Ini adalah caranya memberikan nasihat pada Xiao. Kamu sangat bagus. Ketika aku melihatmu hampir terasa seolah-olah aku sedang melihat diriku yang dulu. Ketika aku mencari jejak untuk melanjutkan sepanjang jalur dao aku sendiri. Aku ingin melihat betapa luar biasanya kamu di masa depan. Ucap wanita berpakaian abu-abu itu menunjukkan ekspresi lembut di matanya kepada Xiao. Kelembutan ini benar-benar menakjubkan. Xiao tidak tahu apa yang benar untuk dikatakan dalam situasi ini. Dia merasa seolah-olah halilintar menusuk ke dalam hatinya. Dia merasa wanita ini berasal dari zaman kuno. Sosok yang luar biasa hebat. Pertempuran alam Dewa Void tidak dapat memutuskan apakah tulang makhluk tertinggi atau murid ganda lebih besar. Karena misteri murid ganda belum terungkap. Itu hanya pertempuran dangkal. Ini adalah kalimat kelima wanita berpakaian abu-abu. Xiao sangat terguncang sehingga dia merasa sulit untuk membuka mulutnya. Dia melihat perempuan itu terbelah dan berubah menjadi murid ganda. Energi semacam itu terlalu mengerikan. Itu bisa dikatakan mengubah dunia. Xiao pun menjadi kaget. Bagaimana mungkin murid rangkapnya bergabung dan menjadi tidak berbeda dari murid orang biasa? Ketika dibutuhkan mereka bisa muncul kembali. Ini terlalu tidak bisa dipahami. Energi kacau memenuhi kedua murid itu seolah-olah langit dan bumi membelah. Tiba-tiba benda langit jatuh di dalamnya. Hati Xiao mengalami satu demi satu lonjakan semangat. Xiao membuka mulutnya tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Individu berkulit ganda tidak tertandingi selama era kuno. Apakah itu di surga atau di bawah bumi? Sama sekali tidak pernah dikalahkan. Legenda ini sudah ada sejak lama, yang tidak pernah dilupakan oleh penduduk dunia ini. Namun hari ini dia bertemu seseorang seperti ini. Wajah Xiao penuh kejutan. Di masa lalu dia tidak pernah membeku seperti patung seperti sekarang ini. Tanpa mengucapkan satu kalimat pun. Dia hanya bisa menatap dengan linglung. Individu dua pupil kuno. Ini adalah seseorang yang belum pernah dikalahkan di seluruh langit dan bumi. Orang ini telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Meskipun wanita berpakaian abu-abu itu lelah, tubuhnya masih penuh energi spiritual. Perjalanan waktu yang tak berkesudahan tidak bisa mempengaruhi penampilannya yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki kecantikan yang luar biasa. Pertempuran kuno terlalu melelahkan. Ucap wanita berpakaian abu-abu itu. Wanita ini benar-benar berasal dari zaman kuno. Statusnya mencengangkan. Jika informasi ini diteruskan ke seluruh dunia, itu pasti akan memicu kejutan yang luar biasa. Setelah mempelajari kebenaran, Xiao pun menghadapnya. Dia merasakan jenis emosi yang tak terlukiskan. Ketika Xiao menatapnya, bahkan gerakan sederhana seperti mengangkat lengan membuatnya gugup. Wanita berpakaian abu-abu itu sangat cantik. Jika bukan karena ekspresinya yang lelah, dia akan benar-benar tampak seperti wanita muda. Dia tidak akan tampak seperti senior yang selalu ada dan termasyhur. Pikiran Xiao menjadi berputar-putar. Segera setelah itu Xiao menggigil dan merinding. Xiao mengambil langkah mundur. Wanita ini terlalu kuat. Ketika murid ganda muncul, itu mempengaruhi pikirannya dan membuat pikirannya tidak berdaya. Kamu sudah membangun koneksi pikiran. Suaranya sedikit bergetar. Seberapa mengerikan ini? Itu bisa mengintip ke pikiran orang lain. Bahkan seorang tokoh besar kuno akan mengalami kesulitan. Hati Xiao melompat dengan panik. Dia tidak ingin pihak lain melihat ke dalam pikiran batinnya. Jangan khawatir. Aku tidak sebodoh itu. Secara tidak sengaja aku memperhatikan bahwa kamu mengkhawatirkan hal-hal acak yang merasa agak geli. Ucap wanita berpakaian abu-abu itu tertawa, memunculkan jenis kecantikan yang berbeda. Aku hanya sedikit penasaran. Ucap Xiao canggung. Wanita itu memandang ke arah cakrawala. Dan murid-murid rangkap itu menghilang, bergabung kembali menjadi satu. Energi besar dunia yang telah diaduk perlahan-lahan surut dan area ini menjadi tenang. Xiao terkejut. Benar saja karena mata itulah pikirannya terpengaruh. Sungguh menakutkan. Ketika pupil ganda menghilang, mata wanita berpakaian abu-abu itu menjadi hitam pekat dan dalam yang tak tertandingi. Ini benar-benar unik.
Dia benar-benar bisa menggabungkan murid-murid terangkap bersama. Metodenya benar-benar luar biasa. Kamu sebaiknya pergi. Aku ingin melihat hari ketika kamu benar-benar bertarung hebat melawan individu yang memiliki dua pupil. Yang lemah dan kuat harus ditentukan dalam pertempuran pamungkas. Ucap wanita berpakaian abu-abu itu. Pasti bukan dia yang bertempur melawan Xiao. Itu hanya akan menjadi intimidasi. Dia melambaikan tangannya agar Xiao pergi. Xiao turun dari gunung dan berjalan untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang dan berkata tanpa alasan. Saat itu adakah bakat muda surgawi yang menemani kamu? Wanita berpakaian abu-abu itu tercengang. Tetapi kemudian dia tersenyum. Matanya menatap ke angkasa, seolah-olah dia bisa melihat kembali ke masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menyapa Xiao menuruni gunung. Xiao ditinggal dalam keadaan agak menyesal saat dia jatuh dari gunung. Dia sangat tidak puas saat dia bergumam. Apakah ada satu atau tidak? Lalu dia tidak bisa menahan tawanya. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar sangat bergosip dan menyanyikan pertanyaan semacam ini. Dia seharusnya meminta rahasia besar kuno sebagai gantinya. Xiao menggelengkan kepalanya. Dia menemukan jalan gunung dan berjalan ke sana. Di sini, ucap burung merah besar itu berteriak. Mereka mengejarnya sampai titik ini. Tetapi mereka masih tidak bisa memanjat gunung pendek pada akhirnya. Ketika mereka melihat Xiao turun gunung, mereka semua menjadi bahagia. Scene berganti. Wilayah misterius, wilayah luas tempat pahlawan-pahlawan besar muncul. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan menemukan bahwa tempat ini sama sekali berbeda dari daerah gunung. Gunung-gunung dan sungai-sungai sangat indah, dan tidak ada tanda-tanda belantara liar. Di wilayah yang luas ini standar budidayanya sangat tinggi. Kabut abadi menyelimuti udara dan menutupi area ini dalam kabut tipis. Di dalamnya ada aula megah yang terbuat dari perunggu. Tempat ini memancarkan perasaan yang agak tidak biasa, seolah-olah itu sangat jauh dan berasal dari zaman kuno. Anak itu memiliki setengah dari garis keturunan gunung immortal. Tetapi hanya ada satu makhluk tertinggi. Kami punya satu. Jadi apakah kita masih harus membawanya kembali? Tentu saja kita harus membawanya kembali. Bahkan jika itu menyebabkan perselisihan di dalam gunung abadi. Dia masih perlu dibawa kembali. Aku hanya takut dia akan menjadi korban rencana kelahiran kembali. Aku harap tidak ada kesalahpahaman selama pencarian ini dan bahwa anak itu dapat dibawa kembali dengan damai. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku perlu istirahat. Ucap orang itu. Aula perunggu dengan cepat menjadi sunyi. Tidak ada suara yang bisa didengar. Namun aula istana menyala. Lampu bersinar terang dan sebuah dekrit menerangi tempat ini dengan cerah. Seorang individu telah menempatkan jejak ilahi. Hanya dalam sepersekian detik energi kuno memenuhi udara. Kemudian fluktuasi yang mengerikan mulai berfluktuasi di seluruh gunung abadi. Gunung abadi menempati area yang luas. Para ahli yang ketakutan berjalan keluar dari beberapa puncak gunung dan banyak aula istana. Mereka semua melepaskan aura surga yang meluap saat mereka melihat ke arah aula istana yang berwibawa. Ibu, apa itu? Di dalam lembah yang mirip seperti dongeng. Seorang remaja berusia 12 atau 13 tahun bertanya kepada ibunya sambil melihat ke kejauhan. Itu adalah dekrit dengan jejak ilahi paling berharga yang tersegel di permukaannya. Itu dapat menembus suatu wilayah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu muncul. Ucap seorang wanita cantik membelai kepalanya dengan cara dimanjakan. Itu adalah jejak ilahi yang berharga yang telah diturunkan dari para leluhur. Akan ada suatu hari ketika sebuah dekrit disegel dengan jejak berharga aku dapat memerintah dunia. Aku adalah makhluk tertinggi pertama. Gairah kepahlawanan pemuda itu sangat dalam. Semua leluhur tua mendukungku. Dengan bakat alami kamu akan dapat mencapainya. Ucap wanita cantik itu sambil tersenyum. Kemudian ketika dia melihat bahwa anak laki-laki itu dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan nafas dan melihat ke cakrawala bersamanya. Suami dan istri tidak bisa membantu tetapi cemberut sedikit. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dekrit membawa langit meluapkan cahaya warna-warni.
benar-benar bisa melewati penghalang wilayah yang disegel sepanjang dan berangkat dari wilayah misterius. Scene berganti. Wilayah gurun ibu kota obat. Shio berbalik dan melihat ke arah gunung pendek. Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu istimewa. Dia meninggalkannya dengan kesan yang sangat mendalam. Ayo pergi, ucap burung merah besar. Saudara Si harus hati-hati. Gunung abadi, sekte penyulingan surga dan yang lainnya semuanya adalah warisan yang menakutkan. Kamu telah memprovokasi mereka dan dendam sekarang sulit untuk dibubarkan, ucap burung gagak. Sepanjang jalan mereka mulai membahas kekuatan kuno dan tidak bisa membawa warisan kuno ini. Mereka segera memikirkan kekuatan sial. Aku tidak takut. Aku tidak membutuhkan perlindungan dari leluhur lama. Dan aku juga tidak membutuhkan warisan mereka. Aku akan berjuang untuk semuanya sendiri, ucap Xiao dengan penuh semangat. Singa berkepala 9 Hualinger dan Yunxi semuanya menghela nafas. Orang ini awalnya adalah anak terlantar. Dia awalnya memiliki ikatan dengan beberapa kekuatan besar, namun dia akhirnya diasingkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.